Yuk. Waktunya jawab pertanyaan netizen. Sekalian room tour ya. Selamat datang ini di Rumah Sakit Persada Hospital Malang. Ini kamarnya yang tipe VVIP Alamanda. Kita di kamar yang 312. Sebenarnya ada yang satu sana tuh view-nya ngadep taman langsung, ada rooftop gardennya. Cuman kita pilih sini karena di sini cahaya masuknya lebih terang. Ini belakangnya Mas Rizky ada apa tuh? Dimana dari belakang tuh? Dapat dapur, ada kulkas. Sorry berantakan, itu kemarin bekas dekorasi. Di sini terus ada microwave, ada meja makan, ada TV-nya 42 inch, ada ruang tunggunya tuh di situ. Kita ngobrol di situ aja kali ya? Iya. Terus ini ada kamar mandinya. Nggak usah berantakan ya, segitulah pokoknya kamar mandinya shower lengkap lah, bagus. Dan enak banget kamar mandinya ya, bersih banget. Ada tempat apa namanya? Tempat tidur buat yang jaga juga. Terus yang jaga juga dapat makan sehari 3 kali dan makanannya enak-enak, bisa custom. Ini sekarang adik masih bubuk, kita ngobrol ya. Ngobrol dulu yuk. Yang ngobrol kenapa kok dia cepet banget, maksudnya sehari udah bisa jalan, sehari udah ya ini karena kita mau bahas tentang metode sesar Erax. Anaknya senyum dong. Gitu tadi. Lah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya, jawab-jawab pertanyaan ya. Ini dulu ya pertanyaan yang banyak yang tanya tuh. Dulu tuh pas zaman lahirannya Nura tuh pakai sesar atau normal. Terus yang adik ini sesar atau normal. Terus kenapa kita kok pakai metode itu? Apa? Oh gitu. 2019 Nura. Sebenarnya aku pilihnya normal. Pengennya normal. Inginnya normal. Cuman apa daya ternyata setelah konsultasi dengan berbagai macam dokter gitu. Ini ternyata yang Nura nggak ya? bisa. Yang Nura zaman Nura dulu 2019. ya. Jadi kepalanya Nura waktu itu nggak bisa masuk ke jalan lahir. Karena pinggul dalamnya terlalu kecil. Mau dipaksa kayak kecil. gimana pun nggak bisa turun. Akhirnya setelah melewati ya, mau snack ya, siap. Oh, di sini dapat snack guys. snack juga loh. Dapat snack juga. Nah, Dalam? Ya, silakan. silakan Oh iya tadi aku kan lupa jelasin dapat makan sehari 3 kali sama dapat snack juga. Jadi total 5 kali makan kali. sehari. Penjaganya juga. Pasien dan juga penjaganya juga. Ya, seru banget di Tadi sini. sampai mana? Sampai akhirnya that's why kenapa kita pilih kita akhirnya harus sesar karena memang gak ada jalan lain saat itu karena Nura sudah melebihi waktu untuk dilahirkan dan juga memang harus Jadi sesar. mamanya nggak ngalami kontraksi sama sekali. nggak ada kontraksi sama sekali jadi ya daripada Demi keamanan di sesar. Cuman memang dulu saat kehamilan pertama ada resiko, bukan ada resiko, saat itu mamanya Nura ngalamin eklamsi. Jadi apa itu? Tekanan darah naik. Tekanan darahnya naik parah banget dan itu aku alami setelah Nura lahir. Jadi begitu Nura lahir, Di meja operasi aku kejang. dia kejang, tekanan darahnya tinggi. Padahal sebelumnya semua dicek, semuanya aman, Normal nggak ada semua, masalah. Dan gitu. saat itu juga sudah menggunakan metode Erax. No, ternyata Dia nggak tahu tapi kita nggak tahu kenapa kok bisa pemulihan cepet banget ya dok. Aku dulu kan nanya sama dokternya Nura, kok bisa aku duduknya cepet, jalannya cepet, semuanya nggak sakit, kok bisa ya dok? Karena saya pakai metode Erax. Ternyata itu rahasianya. Nah, itu teman-teman. Jadi kan banyak teman-teman yang pengen dijelasin tentang Erax. Katanya emang juga lagi trending kan. Lagi tren ya sekarang ya. Jadi ternyata itu metode udah beberapa tahun lalu. Erax itu sebenarnya adalah singkatannya Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Aku sambil baca ya disclaimer karena aku bukan tenaga medis jadi nggak terlalu ngerti. Daripada kita salah-salah ya. Intinya adalah metode baru yang diterapkan dalam tindakan operasi sesar pada ibu melahirkan. Nah, metode Erax ini dikembangkan karena dunia kesehatan berupaya memperpendek masa perawatan pasien di rumah sakit khususnya pasca operasi. Harapannya, para ibu tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit lebih dari 24 jam. Jadi percepatan pemulihan lah intinya. Iya, jadi speed recovery gitu sih. Jadi Yang kamu rasain apa kemarin? Yang mana nih? Erax dua-duanya atau gimana? Ya, kita sekarang langsung bahas yang Eraxnya. Oke. Kalau dua-duanya sih aku merasakan, aku nggak pernah tahu kan pakai metode sesar yang biasa seperti apa. Cuman kalau di dua kelahiran ini karena sama-sama pakai Erax, jadi aku ngerasanya cepet banget recovery-nya, duduknya cepet, lepas kateternya cepet, aku bisa jalan-jalan, pemulihannya gampang, nggak sakit, nggak nyeri. Jadi aku sempat kemarin itu kayak yang pertama kan aku sempat dibius ya sampai lama karena aku eklamsi kan. Jadi aku begitu bangun aku nggak ngerasa nyeri sama sekali. Itu yang pas kelahirannya Nura. Kalau yang kemarin ini dia begitu selesai operasi ya udah di sini terus berapa jam udah bisa latihan duduk. Jam 12 siang ya kalau nggak salah ya.
Iya. Jam 12 siang tuh udah mulai dilatih duduk. Dikit-dikit. Cuman nggak bisa langsung karena kan khawatirnya dari tiduran, Khawatir pusing gitu loh. Jadinya pelan sedikit. Dia juga ada gitu. pusing-pusingnya sih sampai sekarang. Ya tapi kata dokter memang itu normal, memang efek sampingnya anestesi salah satunya seperti itu. Untungnya tapi nggak ada mual-mual. Nggak ada mual-mual, aku juga nggak ada mual-mual. Ya Allah. Terus hari pertama, keesokan harinya dia udah bisa jalan. Tapi tetap pakai ini ya, apa kayak grito ya. Bahasa Jawanya itu grito nggak tahu. Nggak sih sebenarnya karena kan gede perutnya, habis itu ada bayinya. Habis itu karena bayinya nggak ada kan kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya tuh gondol-gandul gitu. Jadi biar lebih ya gimil gak enak buat jalan tuh gak enak. Jadi biar lebih apa ya, lebih singset, lebih apa ya, lebih enak, lebih rapet itu ya dikasih korset atau grito yang khusus untuk setelah sesar. Ya intinya seperti yang kalian lihat kemarin di stories-storiesnya Afikila, memang itu benar 3 jam dia kan, makanya setelah melahirkan memang hari pertama aku nggak bikin stories, tapi di hari kedua udah bikin stories, kondisinya udah kayak gitu, makannya udah banyak, sesehat itu, udah duduk, udah jalan, sebanyak itu makannya, nggak ada mual, soalnya nggak ada mual sama sekali. Jadi ya begitu aku surgery itu pagi jam 9 kalau nggak salah ada makan, nggak, aku lapar udah banget makan. Terus aku ngantuk sambil makan terus jam 12 gitu. Ya udah duduk, ya belajar pelan-pelan, tetap ya ada proses recovery ya, namanya kan perutnya disayat juga, tapi proses recovery-nya lebih cepat, lebih cepat dan lebih nyaman di kitanya. Terus teman-teman minta spill harganya. Di tiap rumah sakit sih harusnya akan beda-beda ya. Cuman kalau kemarin kita di sini di Persada ini, Hospital, paketan kita ambil yang paketan, jadi kamarnya pakai kamar yang ini, terus perawatannya itu udah all in ya, maksudnya all in itu udah seperawatannya, seruangan untuk bayinya, semua fasilitasnya, obat-obatnya kita udah free, udah nggak mikir apa-apa. Setindakannya, dokternya juga kita milih yang paling keren-keren. Bisa langsung coba mungkin nanti kontak ke RS Persada. Iya, kalian bisa langsung kontak ke RS Persada. Emang range-nya antara 40 sampai 50 juta. Kalian bisa kontak di rumah sakit Persada Malang ataupun di rumah sakit yang di kota kalian yang emang sudah ada metode bedah ERAX-nya ini, RACS. Kenapa kita pilih di rumah sakit Persada? Karena ternyata di sini ya kalau nggak di sini siapa yang bisa nurutin? Jadi itu kemarin ceritanya gini loh teman-teman, dia itu nggak mau lahiran kalau nggak ditemenin sama dokternya yang di Jogja, namanya dokter Deti. Bukan dioperasi sama dokter Deti ya, bukan. Cuman aku tuh ngerasa lebih safe kalau dokter Deti itu ada pegang tanganku aja kayak gitu. Karena saat yang kehamilan pertama seperti yang kalian dengar tadi, resikonya gede banget kan. Ada eklamsia dan itu resikonya gede. Jadi dia nggak mau ngambil resiko, gimana caranya bisa dokter Deti berangkat ke Malang. Ternyata rumah sakit Persada mau memfasilitasin itu. Dan ada metode ERAX juga di rumah sakit Persada. That's why kenapa kita kayak nemuin alhamdulillah kayak benar-benar diatur sama Allah ya. Alhamdulillah semuanya on time. Nanti proses kelahirannya kalian bisa lihat di vlog kita yang lahiran dadakan itu, yang pas kita panik banget karena memang sebenarnya estimasinya tuh adik itu antara masih tanggal 1 atau 2 minggu lagi sebenarnya. 1 atau 2 minggu kemudian, tapi ternyata berarti tanggal 30 malam itu dia udah kontraksi dan 31 pagi adik dilahirkan. Wah, itu panik banget sampai Mas Rizky aja nih tak kontak subuh-subuh. Untungnya dia bisa datang. Soalnya aku memang belum ada pengalaman kontraksi sama sekali. Jadi waktu Nura kan emang nggak ada ngerasain yang kayak gitu-gitu, jadi nggak tahu. Begitu kemarin tuh adik mau lahir tuh waktu kontraksi, ini apa ya, kok perut nggak enak, kok senapnya kok gini ya, apa sih ini kacau gitu. Emang kemarin kacau banget. Untung ya suami siaga ya, langsung ya untungnya udah tidur, udah sempat tidur 2 jam dan dia langsung kontak Persada dan gercep banget dari Persada, langsung kesini aja. Oh iya ya, ini bukan kita di endorse Persada atau apapun ya. Itu setengah 12 malam. Nggak ada hubungannya. Jadi begitu kita datang, aku cuma ngomong tim manajemennya Persada, ini kayaknya istriku kontraksi, lalu aku langsung jalan. Langsung ketok semuanya. Sampai IGD itu udah aku nggak perlu daftar, nggak perlu apa-apa, langsung dibukain pintu, dia dikasih kursi roda, kita langsung dibawa masuk ke kamar. Langsung diperiksa, langsung CTG, langsung macam-macam. Langsung cek semuanya. Dokter Deti diberangkatkan langsung dari Jogja malam itu juga. Jam 5 semuanya on time. Mas Rizky, videografer kita udah datangnya jam 5 juga. Dokter Deti jam 5 semuanya on time. Dan alhamdulillah lancar, kelahiran kedua itu nggak ada masalah sama sekali. Terus tekanan darahnya normal. Ya masalahnya cuman dia sekarang masih agak pusing-pusing aja sih ya. Wajar nggak, katanya dokter sih, kata dokter Nurfi sih wajar kan. Aku kan sering tidur, terus tiba-tiba kemarin
langsung bangun gitu kan, otomatis darahnya tuh nggak lancar. Iya. Jadi wajar kayak teng-teng Dia dikit dia gitu. udah kesusu mau kegiatan-kegiatan. Jadi Karena aku nggak kuat, aku tuh pengen langsung kayak beres-beres, aku pengen langsung bikin oh apa, iya, bikin terus apa, kayak buat gitu. teman-teman yang tanya, kita dokternya pakai dokter siapa saja bebas. Cuman kalau kita kemarin memang yang pertama memang kalau dari Persada Hospital kita memilih Dokter Nurfi. Dokter Nurfianti. Dokter Nurfianti ya nama panjangnya, Dokter Nurfianti itu SPOG-nya. Dia juga beliau yang membedah juga ya sepertinya. Terus dokter apanya? Dokter anestesinya Dokter pakai Anung. Dokter Anung di Rumah Sakit Persada. Dokter anaknya Dokter Lina. Dokter anaknya pakai Dokter Lina, and then yang ngawasin mamanya Nura. Yang mendampingi aku. Yang mendampingi dokter-dokter itu juga ngawasin biar mamanya Nura tenang, Dokter Deti. Dokter Deti itu dari Jogja. Dari Jogja. Rumah sakitnya apa aja kok di Jogja beliau? Banyak. Terkenal sih yang jelas Dokter Deti itu emang udah terkenal banget di Jogja. Ya itulah, jadi kalau kalian seumpamanya pas ada rezeki lebih ingin melahirkan dengan metode yang nyaman, yang cepat sembuhnya, terus kalian bingung cari-cari dokter, kalian mungkin bisa pakai referensi dari kita itu tadi, ada Dokter Deti, Dokter Nurfi, Dokter Anung. Dan jangan lupa untuk searching, googling. Jadi kamu pengen pakai metode apa, itu kamu googling juga. Kamu nanya informasi yang banyak, kamu cari informasi yang maksimal. Jadi biar nanti nggak salah pilih. Intinya banyak teman-teman di luar sana yang masih takut untuk hamil, terus masih banyak banget di luar tuh orang yang takut hamil karena alasan sakit, Gini. takut perutnya gini lah gitu, terus ada yang takut sesar juga, belum pernah ngalamin sesar tapi dia harus sesar mungkin karena ada kondisi-kondisi medis tertentu, terus mungkin yang mau melakukan sesar kedua juga ada khawatir. Nggak usah khawatir, sekarang sudah ada metode ERAX ya. Kalau memang ada rezeki. Kalau dari kita sih, itu bikin lebih nyaman ya. Pokoknya nggak usah khawatir lah. Udah ada yang ngatur juga kok. Iya. Dan anak kan pasti punya rezeki, jadi kalian nggak usah terlalu mikir itu juga kan. Insya Pasti ada Allah. gantinya. Itu pengalamannya untuk yang kemarin. Ini tadi pertanyaan netizen sih. Aku jawab dikit aja. Yang penting kan udah sempet tahu. Kak, ini ruangannya seperti apa ya? Seperti inilah kira-kira di Persada. Senyaman Hospital. inilah. Alamanda ini rumah Ruang Alamanda. Aku pasti sekarang ini pakai yang kamar nomor 312. Terus sekali lagi aku mau bilang terima kasih ya buat siapa aja. Semuanya. Mas Rizky ini terutama, Mas Rizky aku suwun banget dari situ Bondo datang pagi-pagi ke sini, terus and then Dokter Deti yang wow berangkat jam 1:30 malam dari Yogyakarta dan sampai di kota Malang jam 5.15 langsung, ya Allah. dengan kecepatan mobilnya 160 sampai 170 km per jam. Dokter matur nuwun sangat. banget, matur nuwun sangat. Sama dokter sampai bilang, kalian tuh udah kayak anakku sendiri. Terus saya kayak, Dokter Nurfi. makasih banget, udah mau sabar banget sama kita ya Iya, Allah dokter. Maaf, namanya orang punya kekhawatiran akan eklamsi, jadi aku agak ngerepotin Dokter Nurfi harus mau bekerja sama dengan Dokter Deti dan sebagainya. Jadi banyak keribetan yang kita bikin, tapi Dokter Nurfi tetap mau dengerin. Dan sabar banget dan benar-benar open minded dan benar-benar kayak membantu kita banget. Dokter Anung, Dokter Anung baik Lina banget. yang udah ngurusin adiknya Nura yang Iya. sampai sekarang belum ada namanya karena aku belum bikin juga ini, panik bos. Terus semua suster-suster yang ada di Persada, tenaga medis yang ada di sini, wah kalian top sih. Top sekali, Kalian semuanya top top sih. sekali. Dan aku panggil jam berapapun langsung dateng dong. Kalian top. Sus ini gini, langsung dateng. Aku harus akuin kalau memang customer satisfaction di Persada Hospital ini nomor 1. Ini bukan di endorse loh guys, sumpah ini nggak di endorse. Ini nggak ada urusannya sama endorse. Aku memang mau bikin konten aja. Aku tetap bayar kok di sini. Iya, kita bayar, serius. Kita tetap bayar di sini. Itu lagi, terus apa lagi? Semua satpam di sini, semua apa lagi yang harus kita ucapin terima kasih? Oh iya, Yang manajemen pasti, Persada, Bu manajemen Kiti, Mbak Grace, Mbak Sita, Mas Didi, teman-teman manajemen, terima kasih. Kita terlalu banyak request yang bikin kalian ribet, tapi kalian masih nurutin sampai hari ini. Terima kasih. Ada satu lagi yang Siapa lagi? paling penting, Siapa? Allah. Oh iyalah, kalau itu. Kalau nggak ada Allah semuanya ini nggak akan on time semuanya. on time semuanya, nggak akan ceritanya nggak akan kayak kemarin yang bener-bener kita sendiri sampai kok bisa ya diatur segininya sama Allah ya. Timingnya so tepat kabeh guys. Timingnya Bener-bener tepat semuanya ya Allah, dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat semua. tepat semua.
Bener-bener ya. Itu. Jadi buat teman-teman yang sedang mengandung ataupun punya harapan untuk punya anak tapi belum diberi keturunan, tetap berusaha. Semangat. Yang lagi mengandung juga semangat. Yang bingung cari rumah sakit daerah Malang dan sekitarnya bisa coba Persada. Pokoknya nggak usah insecure, santai wae, nggak usah terlalu dibikin pusing, nggak usah terlalu takut. Terus lancar semuanya. Insya Allah. Pokoknya yang penting keep positive thinking terus. Dengan niat yang baik, Niat dengan baik. pikiran yang baik. Jangan insya lupa Allah. sedekah juga, nggak harus banyak, tapi rutin sedekah itu akan memperlancar semuanya nanti ya. Sama minta izin orang tua biar nanti lahirannya lancar ya. Oke, kalau gitu nanti tunggu lagi video kita selanjutnya namanya Adik karena belum ada sampai hari ini. Yes, itu sharing-sharing hari ini ya. Yes. Sion ya, saya Ogi. Saya Tana. Kami dari Afikila Afikila. pamit undur diri dulu. Dadah guys.